Ya, teman-teman, Ibu lanjutkan ya cara mencari fakta yang tadi kita ulas di materi yang sebelumnya. Ini ya teman-teman, mencari fakta itu ada beberapa hal. Coba dibuka lagi tentang buku catatannya ya. Ini saya ambil dari contoh dari teks yang ada di buku kamu tentang tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Nah, di antara beberapa kalimat, ada satu, dua, tiga, empat, dan lima. Nah, teman-teman, fakta yang ada di dalam teks satu ini itu terdapat di kalimat yang pertama. Mengapa kalimat pertama? Ini fakta itu ada yang mewujudkan tentang yang benar-benar itu ungkapan dari suatu ilmu. Nah, di sini ada tanda kuncinya fakta, sebuah fakta, yaitu ada kata adalah. Itu fakta ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kalimat kedua itu kita bisa mengungkapkan bahwa ini adalah pendapat. Begitu juga kalimat ketiga. Nah, kenapa? Karena di sini ada mengungkapkan kata bahkan, ilmu mampu, bahkan ada kata bahkan, itu merupakan suatu ungkapan dari seseorang. Terus yang kalimat ketiga itu ada kata membantu kita mewujudkan, dengan ilmu juga kita bisa. Nah, kita bisa, ada kata kita. Ini suatu ungkapan dari seseorang. Dan yang terakhir adalah ajakan. Ajakan itu semua kata-kata yang merupakan suatu ajakan. Dari kalimat 4 dan 5 itu ada dua kata ajakan. Yang pertama kata marilah. Yang ketiga yang berikutnya ada kata tuntutlah. Nah, teman-teman, demikian informasi tentang fakta, pendapat, dan ajakan. Untuk mengetahui kata-kata ajakan itu apa saja, kalian bisa lihat ada di halaman 147 di sini. Ini Ibu Fani sudah garis bawahi. Begitu ya teman-teman, kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu kita mempelajari tentang bagaimana menyimpulkan sebuah isi ya dari suatu ajakan, saran, dan arahan pertimbangan dari teks persuasi. Di beberapa waktu yang lalu itu Bu Fani sudah memberikan tugas kamu ya di online. Nah, bagaimana hasil kesimpulannya? Nah, bagaimana cara mencari kesimpulan? Mencari kesimpulan itu kamu harus tahu beberapa hal. Yang pertama adalah satu, nih di sini ya, nanti ada 4 langkah. Mencatat bagian-bagian penting. Kedua, merumuskan simpulan. Ketiga, membaca keseluruhan isi. Dan yang terakhir adalah memahami hubungan secara logis antar bagian. Sebenarnya dalam hal itu sudah tercatat di materi yang Bu Fani kasih di PowerPoint yang ada di online. Nah, ini mencermati, menyimpulkan isi teks persuasi akan kita lihat dari adanya jenis-jenis teks persuasi. Jenis-jenis teks persuasi ada apa saja? Ada pola pengembangan alamiah, umum khusus, khusus umum, pertentangan, sebab akibat, contoh, definisi luas, pengembangan klasifikasi. Semua ini kita hanya akan mempelajari dua hal dari pola pengembangan, yaitu pengembangan pertentangan dan pola pengembangan contoh. Ya teman-teman, untuk yang lainnya itu hanya sekedar pengetahuan untuk kamu ya. Kemudian apa itu pola pengembangan pertentangan? Pola pengembangan pertentangan itu yang teks di dalam teksnya itu ada sebuah membandingkan suatu hal. Nah, kemudian kalau pola pengembangan contoh itu yang menjelaskan tentang contoh di dalam teksnya ini terdapat contoh-contoh dari teks persuasi tersebut. Nih, seperti contohnya seperti bla 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 bla. Oh, berarti ini merupakan pola pengembangan contoh.
Nah, seperti itu. Lanjut. Itu tentang menjelaskan tentang jenis-jenis. Yang berikutnya yang ketiga itu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Struktur teks persuasi ada 4, ya, ada 4. 4 itu apa saja? Lihat di sebelah sini. Nih, ada pengenalan isu, ada rangkaian argumentasi, ada pernyataan ajakan, ada penegasan kembali. Pengenalan isu itu berisi tentang pengantar dari teks itu sendiri yang menjelaskan tentang suatu masalah yang ada di dalam teks tersebut. Rangkaian argumentasi itu merupakan pendapat dari sejumlah orang yang mengungkapkan tentang topik tersebut. Ya. Yang ketiga itu pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan itu seruan atau ajakan seseorang supaya kita mengikuti adanya tentang topik tersebut, seperti ini, komunikasi santun. Dan penegasan kembali itu menegaskan kembali hal yang berhubungan dengan ajakan. Bisa dikatakan bahwa penegasan kembali itu merupakan suatu kesimpulan. Ya, contohnya seperti apa? Nah, untuk pengenalan isu selalu diingat ya teman-teman, selalu diingat di paragraf 1. Ya. Terus untuk penegasan kembali itu juga selalu diakhiri pada paragraf terakhir. Tetapi ingat ya teman-teman, belum tentu ada kesimpulan di sebuah teks. Jadi kamu harus cek dan harus lihat apakah benar ini merupakan suatu kesimpulan di dalam suatu teks. Berikutnya tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu ada 5 ya di dalam teks persuasi. Yang pertama, kalimat bujukan. Kalimat bujukan itu sama dengan kata ajakan. Ya. Untuk teks yang lalu itu teks ulasan itu kita sudah mempelajari tentang kalimat bujukan. Yang kedua itu kalimat fakta dan pendapat. Kalimat fakta dan pendapat di awal tadi saya sudah mengajarkan ya, apa itu fakta dan apa itu pendapat. Fakta itu merupakan realita atau kejadian seseorang yang benar-benar terjadi yang disesuaikan, dibuktikan dengan kebenarannya. Pendapat itu ungkapan ide atau gagasan seseorang, ya. Terus yang ketiga tentang kata ganti kita. Kata ganti kita itu yang pembaca menjadi terbujuk, saling memiliki dengan adanya kebersamaan. Penulis mengajak pembaca untuk mengikutinya dengan menggunakan kata kita. Ya. Nih, contoh kalimat yang menggunakan kata kita. Contoh ya. Oleh karena itu, sampai sekarang kita menggunakan kuantum sebagai salah satu untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Nih, kata kita. Oke. Dan yang terakhir, keempat itu konjungsi supaya dan selagi. Kali ini konjungsinya cuma 2, supaya dan selagi. Supaya seperti apa, selagi seperti apa. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terakhir kita akan mempelajari tentang bagaimana kita menyajikan sebuah teks persuasi. Ini ada di dalam buku kamu, ada di halaman 161 dan 162. Dibaca ini sebagai pertanyaan sebagai materi terakhir yang akan kita bahas di teks persuasi. Oke, teman-teman, selamat membaca. Baik teman-teman, begitu ya tentang teks persuasi. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan kamu bertanya kepada Bu Fani. Yang kedua, silahkan melanjutkan untuk tugas online yang kedua bahasa Indonesia di hari Senin tanggal 23 Maret 2020. Ingat, saya akan buka materi tugas tersebut jam 9 pagi. Ingat ya teman-teman, Senin 23 Maret 2020 jam 9 pagi. Terima kasih, dadah.